Oke, kembali lagi di konten Gibasatsu, dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Kamen Rider Saber episode 42 ya teman-teman. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas secara cepat dan juga secara singkat ya, bukan kayak kemarin-kemarin. Kemarin itu bukan ngebahas, namanya itu mas storytelling ya. Jadi gue baru sadar setelah gue menonton video gue sendiri ya, kayaknya terlalu banyak hal yang gue ceritain ke sini. Yang dimana tentu saja ceritanya itu udah kalian tonton sebelumnya. Jadi sini gue bakal ngebahas poin-poin pentingnya ya di video kali ini. Ya langsung aja kita bakal mulai ke video guys. Nah, jadi setelah di episode kemarin yang dimana si Luna tuh menghilang dari rumahnya si Tassel, ternyata Luna ini pergi ya. Jadi dia tuh minggat dari rumahnya si Tassel yang di Wonderworld tersebut. Nah, jadi waktu di rumahnya Tassel itu kemarin kan terakhir episodenya ada Storius nih yang mampir ke sana ya. Terus saja Storius itu berencana untuk mengambil buku terlengkap milik Tassel. Nah, kan sesuai dengan episode sebelumnya, buku terlengkapnya ini dibagi jadi 3, yang dimana lagi 2 tuh Master Logos yang ngebawa dulunya, yang sekarang udah ada di tangan Storius, dan terus saja lagi satu dia tuh ada di tangannya si Tassel ya. Kemudian Luna ini pergi dari rumahnya si Tassel, minggat lah intinya. Nah, jadi di markas Sword of Logos ini ada scene komedi lagi yang dimana itu merupakan scene buat merecehkan suasana ya, supaya nggak tegang-tegang amat buat nonton Saber kali ini. Jadi itu gua skip aja karena cuman komedi scene doang ya, yang dimana Daishinji makan onigirinya punya Tante Sophia yang kelebihan garam, jadinya asin gitu lah ya. Oke, jadi di sini saat makan onigirinya itu Daishinji pun bertanya gitu loh, kok si Storius itu ngancurin penghalang dari Wonderworld. Nah, jadi disitulah si Yuri panik ya, karena dia tahu gitu loh si Storius ini ngancurin pelindung Wonderworld karena Storius pengen masuk ke sana dan mungkin buat ngalahin Tassel gitu loh ya. Dan beneran aja dong terjadi di sini ya. Dari rumahnya Tassel di sini pun Storius dan Tassel pergi ke luar gitu, dan si Tassel ini awalnya pengen ngingetin Storius tentang masa lalunya mereka, yang dimana mereka pertama kali menemukan sebuah kekuatan dan juga menemukan Wonderworld. Jadinya si Tassel tuh pengen Storius mengingat semuanya kembali agar dia sadar gitu loh ya. Di sini juga Tassel nggak tega buat ngebunuh temannya gitu. Tapi ya Storius ini tentu saja karena emang udah niat jahat gitu, nggak bisa lagi ngendaliin perasaannya gitu, dan langsung aja di sini Tassel dikalahin sama Storius, yang dimana Tassel nggak ngelawan juga karena dia emang nggak pengen ngebunuh temannya sini katanya ya. Dan di sini terlihat juga pedang terbaru dari Storius yang dimana nanti bakalan digunakan waktu dia debut jadi Kamen Rider Storius. Dan Kamen Rider Storius ini udah pernah gue bahas juga di konten Gibasatsu yang sebelumnya, pastikan kalian nonton juga ya. BTW, Kamen Rider Storius mungkin bakalan debut setelah beberapa episode Saber yang mendatang, antara 43 atau 44 sampai 45 lah ya, intinya sekitar di situ. Dan setelah Tassel di sini udah dikalahkan gitu, dia langsung mengambil buku terlengkap milik si Tassel ini. Buku terakhir yang diincar karena dia udah punya 2 buku dari Master Logos dan sisanya dari si Tassel ini ya. Jadinya udah lengkap nih bukunya dia. Yang dimana kemungkinan besar buku-bukunya itu bakalan digunakan buat nge-summon Wonder Ride Book yang dipakai sama Storius nanti buat menjadi Kamen Rider Storius ya. Dugaan sementara gua seperti itu, dan bisa aja digunakan sebagai penghancuran dunia juga dari buku terlengkap ini ya. Jadinya dia kan intinya si Storius ini pengen ngebuat akhir yang indah menurut dia. Tapi terus saja bukan akhir yang indah menurut protagonis kita Kamiyama Toma terus saja ya. Nah, karena pelindung Wonderworld sudah kalah gitu, sudah dikalahin sama Storius, jadinya Wonderworld dan seisinya itu kayak hampir punah gitu loh ya. Di sini juga terlihat binatang-binatang yang terbang-terbang di Wonderworld itu kayak jatuhan semua. Jadinya emang sumber dari Wonderworld si Tassel ini tuh udah nggak ada, jadinya Wonderworld itu sendiri jadi kayak hangus gitu ya, hampir hancur dan punah gini. Jadi berubah berwarna merah kegelapan gini ya, kan awalnya itu Wonderworldnya itu mirip kayak bumi gitu, warna langitnya biru, semuanya cerah, dan sekarang setelah Tassel tiada jadinya seperti ini. Dan si Yuri juga notice kalau Tassel udah dikalahin sama Storius karena emang Wonderworldnya berubah. Dan kata si Yuri dia bakalan pergi ke tempat Tassel juga. Mungkinkah si Yuri bakalan mengorbankan dirinya juga ya? Kita masih belum tahu. Nah, karena Tassel udah tiada, jadinya Wonderworldnya mirip kayak
udah hancur-hancur kayak gini. Dan juga karena tadi pelindungnya dihancurin sama Astorius dan juga Charybdis Megiddo, jadinya udah nggak ada pelindung lagi nih, kayak nggak ada tamengnya, dan Wonderworld tuh langsung menembus ke bumi gini. Jadi kalau dibiarin ini bumi juga bisa hancur, katanya si Tante Sophia. Jadi di sini hal yang diperlukan adalah sementara waktunya disuruh buat ngebuat pelindung gitu loh. Jadi dari pedang Hawken Cross Saber atau pedangnya si Thoma yang baru ini bisa melindungi dunia supaya aman dari cengkraman Wonderworld yang sudah pecah ini. Intinya disuruh buat pelindung gitulah ya, supaya nggak menyebar gitu loh nanti Wonderworld-nya ini ke kota-kota. Jadi kekuatan dari pedang-pedang suci ini digunakan buat ngejagain aja, buat sebagai tameng aja, tameng sementara lah ya, buat melindungi kota-kota dari Wonderworld yang sudah rusak ini, bisa dibilang seperti itu. Tapi ini tuh nggak bisa berlaku untuk selalu gitu, nggak bisa berlaku untuk selamanya. Jadi kita tuh juga perlu buku dari Tassel gitu loh, buku yang diambil sama Astorius tadi buat mencegah Wonderworld ini memakan seisi kota gitu guys. Jadi emang perlu bukunya yang tadi itu. Kemudian di sini ada kabar baik nih, akhirnya Meisudo menemukan si Luna yang lagi duduk sendirian di taman bermain. Ya tentu saja dia langsung teleportasi ke bumi ya, karena di Wonderworld udah hancur gitu, mau gimana lagi gitu lah ya. Lalu di sini waktu Thoma ini ngebuat pembatas antara dunia dengan Wonderworld ini, ada si Astorius yang datang dan juga Desas ya. Jadi di sini diperlihatkan juga kekuatan dari Omniforce Wonderite Book yang dimana sekarang ini semakin kuat gitu loh. Ini entah karena si Astorius yang pakai atau kekuatan bukunya emang sedikit berubah gitu loh guys ya. Di sini terlihat Desas yang langsung dikenain kayak gravitasi ke bawah gitu, jadinya dia nggak bisa gerak tuh loh guys ya. Oh ya, dan di sini juga Desas masih punya pedang dari Mumeken Kyomu ya, pedangnya Commander Felsion gitu. Jadi di sini emang belum Henshin si Desasnya jadi Felsion, cuman setidaknya pedangnya masih ada di dianya gitu ya. Jadi aman aja pedangnya sih sementara ini. Dan by the way, si Desas ini nyerang Astorius karena dia udah dibilang sebagai Megiddo yang nggak punya tujuan gitu. Jadi intinya Astorius bilang dia menciptakan Desas karena kayak nggak ada fungsinya gitu ya, jadi kayak mubazir doang Desas ya. Jadinya dia nyuruh buat Thoma kalau ngalahin Desas dia bakalan bahagia juga gitu. Tapi kasihan si Desasnya sih di sini. Yang bisa dibilang kalau di sini Desas tuh kena mental ya. Di sini juga dideskripsikan bentukan dari Desas ini yang kayak mulai memudar gini loh ya dari Desasnya, dan juga di latarnya itu ada pohon dengan efek black and white gitu ya, yang dimana Desas nih sangat-sangat terkena mental karena dia juga bingung ya ngapain dia selama ini, dan juga karena kata-kata dari Astorius. Oh ya, sedikit tambahan, tadi Astorius sebelum pergi meninggalkan Desas dan Saber, di sini dia bilang ke Thoma, aku mengharapkanmu sampai akhir waga EU gitu katanya ya, wahai pahlawanku. Jadi maksudnya si Astorius ini bilang ke pahlawan nih, ke Thoma ini maksudnya gimana ya? Apakah dia hanya mengetrol atau mengejek Thoma sebagai pahlawan Kamen Rider, atau mungkin ada satu hal yang lain lagi nih masa depan yang dilihatnya gitu loh ya. Jadi masih agak rancu nih ya, dan juga agak tersirat-sirat banget episode kali ini ya. Belum dijelaskan secara lengkap gitu, cuman secara singkat ada aja gitu ya. Jadi masih lumayan banyak banget misterinya sampai di episode kali ini guys. Dan sini cuma tersisa Saber dan juga Desas doang. Astorius sudah pergi karena tadi ngomong gitu doang ke Desas ya. Jadi di sini karena Desas marah dan juga nggak tahu mau gimana, jadi dia langsung ngelawan Saber. Tapi terus saja nggak bisa buat ngelawan Final Form ya. Ya kali Final Form udah OP gini dilawan ya. Selogikanya sih kayak gitu. Tapi ya tentu saja karena dia juga bimbang itu loh si Desasnya ini. Dan juga by the way di sini setelah dikasih kata-kata mutiara sama Thoma, kalau kamu juga memiliki perasaan berarti kamu juga sama berharganya seperti manusia. Di sini juga bagian deskripsikan tadi itu berubah menjadi warna hijau daun biasa lagi pohon-pohonnya, bukan black and white lagi ya. Yang dimana scene ini merupakan scene hatinya atau perasaannya Desas yang merasa dihargai sama Thoma, bisa aja seperti itu. Tadi juga ada scene-nya dari Siren yang bentukannya kayak gini juga, dia berada di belakang pepohonan yang warna hijau gini. Jadi perasaannya emang dirasa menghargai perasaan mereka gitu loh. Jadi kalau
Jadi misalnya kalau latarnya tuh black and white, jadinya dia kena mental gitu lah ya. Yang bisa gua tangkep dari scene-scene yang ada pohon latar belakangnya gini ya. Dan karena sejujurnya Desas ini udah lama banget nganggur dan jarang juga nyerang-nyerang orang lain gitu. Jadi kita tuh merasa imbal banget gak sih ke Desas itu, karena dia pelangga pelongo juga buat ngebantuin si Ren nyari kekuatan ya. Jadinya merasa Desas ini kayak udah baik aja sebenarnya gitu loh. Cuman dia belum mau mengakui aja, belum mau mengakui kebaikannya. Jadi kita tunggu aja nanti si Desasnya apakah bakalan menjadi baik dan berubah jadi Kamen Velcian, lalu bergabung dengan Sword of Logos itu ya kali Megiddo jadi Kamen Rider habis itu bergabung ke organisasi. Kayaknya sih agak susah ya, terlalu dipaksakan, cuman ya tidak menutup kemungkinan aja. Lanjut lagi di sini, Desas sebenarnya sudah mulai rapuh gitu loh gininya dari Wonder Right Book-nya, bukan Wonder Right Book sih sebenarnya, versi Wonder Right Book versi Megiddo tuh loh, gue lupa namanya apa. Yang pasti bukunya si Desas ini sudah mulai rapuh gitu, udah mulai hancur-hancuran gini. Dan terus saja Desas tuh nggak bisa hidup lebih lama lagi kalau terkena serangan-serangan tipis kayak gini ya. Ini tuh bekas serangan dari Saber atau dari Tomanya sendiri. Jadi bisa aja akhir-akhir waktu ini bakalan hilang nih si Desasnya ya, karena udah rapuh gitu bukunya guys. Jadi emang dari Megiddo ini kalau bukunya itu masih utuh itu emang bisa hidup lagi. Tapi kalau si inti dari buku Megiddo-nya ini udah mulai hancur gitu, alter book-nya ya, baru ingat gua namanya, alter book dari Megiddo ini udah mulai hancur gitu ya, Megiddo-nya udah langsung hancur aja gitu ya. Makanya di sini Desas sudah mulai menghilang-hilang gitu dan nggak bisa regenerasi lagi, nggak bisa memperbaiki lukanya lagi guys. Jadi ya kita tunggu aja gimana konklusi dari Desas, apakah dia bakalan kalah gitu mungkin di next episode, atau mungkin dia langsung berubah jadi Kamen Velcian lagi. Jadi emang nanggung banget ya, dia debut jadi Velcian cuma 1 episode doang sejauh ini loh ya. Jadi kita tunggu aja, semoga nanti dia debut lagi jadi Velcian lagi gitu loh ya. Kemudian di sini gue agak kaget ya, karena tadi kan udah ada ending scene nih, ending dari Kamen Rider Saber udah diputar nih, udah ngejan ke dance kan tuh. Jadi biasanya abis ending scene kan langsung ada preview episode, tapi kali ini tuh enggak ya. Jadi abis ending scene masih ada lanjutan episodenya. Jadi di sini ada yang belum diceritakan di episode yang tadi, kalau Meisudo bertemu dengan Luna ya. Di sini kayaknya Luna ini bertanya-tanya tentang Toma yang sekarang ke Meisudo. Jadi Toma itu masih baik, masih nulis novel gitu ya, kata si Meisudonya. Tapi setelah Meisudo ini mengangkat telepon dari seseorang, Luna pun langsung pergi gitu tanpa disadari sama Meisudonya sendiri. Jadi emang Luna ini suka banget nyusahin orang ya. Kadang lari ke sana, kadang lari ke sini gitu. Jadi gue masih belum nangkep dari maksud si Lunanya ini, kenapa dia malah pergi-pergi gitu loh dan gak mau bertemu langsung dengan Toma. Apakah karena dia takut Toma menghilang dari dunia ini gitu, bisa aja ya, siapa tahu menjadi seperti itu. Dan jadi itu dia sedikit scene dari episode kali ini ya. Kemudian berlanjut lagi ada preview episode Kamen Rider Saber yang ke-43 gitu. Nah, jadi di sini nampaknya si Stories bakalan membangkitkan buku terlengkap lagi nih, tapi nggak tahu nih caranya bagaimana. Yang pasti di tengah-tengah itu ada buku dari Tassel kalau nggak salah, atau dari Master Logos. Kemudian yang di kiri sana ada Omniforce, dan sisanya masih belum bisa gua lihat secara baik ya, karena emang bentukannya masih kayak gini nih di bagian preview episode hari ini ya. Tapi yang uniknya di sini ada juga Tante Sophia ya, yang sebenarnya tadi ada di scene akhir-akhir episodenya, tapi emang nggak gua capture gitu lah, karena emang cuman secuplikan doang dan terus Sophia-nya muncul. Tapi itu bukan Sophia, itu adalah Sophia merah ya, Red Sophia di sini dibilangnya. Emang belum official sih namanya, tapi kayaknya sih kayak gitu, namanya Red Sophia. Yang di internet juga bertebaran nama Red Sophia ini ya. Jadi si Red Sophia ini merupakan Sophia yang dibuat sama Storius ya. Kalau tuh Sophia yang putih itu atau Sophia yang original itu dibuat sama Master Logos sih kalau nggak salah, buat menjaga markas itulah ya. Kalau ini tuh dibuat sama Storius karena dia tuh sempat nyuri buku dari markas Sword of Logos dan menjadi Sophia gini satunya. Jadi ada 2 Sophia. Mungkin Sophianya ada 3 mungkin ya. Karena kalau kita gabungkan juga dengan Sophia yang di masa lalunya Tassel tuh ada 3 orang yang berbeda dong berarti ini. Ada yang Sophia yang dipilih sama Warner World gitu, yang di masa lalunya Tassel. Kemudian ada Sophia yang di markas Sword of Logos. Kemudian ada Sophia yang merah ini. Jadi total ada 3 sih kurang lebih kalau menurut gua.
Jadi masih abu-abu juga nih, nggak ngerti juga apa fungsi dari Sophia yang muncul di masa lalunya Tassel. Dia juga kan sebagai orang perawalan gitu yang menemukan Wonderworld kan, dan juga dia sebagai menciptakan Wonderworld juga kan. Panjang juga ceritanya nih. Jadi emang gua agak kurang ngerti nih dengan Sophia-nya ini. Ya semoga nanti di episode selanjutnya dijelaskan lebih lanjut lah ya. Misalnya kalau kalian tak tahu juga silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi di next episode juga bakal ada pertarungan dari duo Shinai bersama dengan Toma yang bakalan team up tentu saja ya. Dan kayak ginilah mereka setelah Henshin ya. Jadi bentukannya emang mirip kayak wallpaper gitu ya. Tapi itu emang asli scene dari sananya guys ya. Ini bagus banget dong berarti gambarnya kalau dikira sampai ini merupakan wallpaper gitu. Jadi gambarnya ini juga muncul kemarin di majalah yang udah pernah gue jelasin kemarin, majalah Shin yang menampilkan Cross Saber Durandal bersama dengan Sabel lagi nih bertarung ya. Melawan siapa juga gue masih belum tahu ya, karena emang belum kelihatan hari ini. Di sini juga melanjutkan pertarungan hari ini. Tadi itu sebenarnya ada sedikit pertarungan kecil dari Ren dan Desas, tapi Ren masih agak ragu gitu loh ya. Agak mager itu loh kalau bertarung. Dan di next episode nampaknya mereka bakalan lebih serius gitu bertarungnya ya. Dan sini mungkin Ren bakalan menunjukkan kekuatannya lebih kuat lagi gitu. Tapi sayang sekali di pertarungan next episode nanti kayaknya si Desas nggak bakalan berubah jadi Velcian nggak sih? Jadi misalnya kalau berubah jadi Velcian dan melawan Kamen Rider Kenzan nampaknya lebih epic nggak sih nampaknya ya. Tapi sini juga nampaknya Desas sedikit menyesal bertemu dengan Ren ya, karena dia bilang andai saja waktu itu aku tidak bertemu denganmu ya. Mungkin karena si Ren ini Desas merasa ada teman gitu dan dia menjadi nganggur-nganggur gitu, jadinya jarang banget menyerang orang ya kan sejak episode kemarin gitu. Dan kalau kalian menunggu-nunggu apa yang mereka berdua lakukan selama di seriesnya Saber, nanti mungkin bakal ada kayak face namanya gitu atau kayak spin off antara mereka berdua gitu. Kalau dari kabar yang gua dengar ya, pokoknya bakalan ada mungkin film bentuk spin off atau face nama buat mereka berdua nanti. Kayaknya sih spin off lah ya. Mungkin seperti itu yang bakal ada nanti tentang mereka berdua, karena emang di seriesnya kan nggak mungkin dijelasin dong mereka berdua ngapain aja selama ini. Maksud gua kan lebih prefer ke Tomanya aja di seriesnya Saber ini kalau di TV gitu loh ya. Jadi kita nantikan saja bagaimana sih duo badut ini ya. Kenapa gue bilang badut? Karena emang mereka berdua kayak agak linglung gitu loh. Maksud gue mereka agak gimana ya, agak ragu-ragu gitu loh dengan perasaan mereka sendiri selama di seriesnya ini ya, dari Ren dan juga Desas. Dan emang ada keterkaitannya gitu antara mereka berdua ini, ada gimana ya, ada feelingnya gitu loh jadi antara mereka berdua ini ya. Seperti itu, kita tunggu aja nanti film-film buat menjelaskan mereka berdua ngapain aja selama di seriesnya ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari konten Gibasatsu kali ini ya. Gua tadi bilangnya cuma nge-review poin-poin pentingnya doang, tapi ternyata udah 17 menit aja nih, 18 menit malahan ya. Udah 18 menitan gini gua ngebahasnya ini, tapi lumayan seru juga ngebahas kayak gini ya. Jadinya gue nggak storytelling lagi, gue nggak menjelaskan ceritanya lagi, tapi gue menjelaskan poin-poin pentingnya lagi ya teman-teman. Oke, jadi gimana nih pendapat kalian tentang episode kali ini? Silahkan komen di kolom komentar. Dan juga kalau bahas-bahas per episode Saber ini mungkin judulnya bakalan gue ganti pakai judul filmnya aja ya, supaya lebih banyak yang menonton nantinya. Kalau misalnya gue pakai judul bahasa Indonesia, penontonnya emang mentok-mentok 100 doang gitu loh. Jadi tolong bantu nge-share juga teman-teman, karena gue sudah berusaha sekeras mungkin supaya bisa tergercep hari Minggu atau hari Seninnya udah upload loh guys ya. Jadi ya yoroshiku onegaishimasu, tolong bantuannya, dan sampai jumpa di konten Gibasatsu selanjutnya guys. Bye bye.